Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, kita masih bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah dalam kita mencoba menelaah, mempelajari sebagian dari sejarah kehidupannya. Dan pertemuan terakhir kita sudah sampai bagaimana kuatnya tawakal Ali atau respon Ali terhadap perintah Rasulullah walaupun resikonya yaitu mati, ketika kemudian diperintah oleh Nabi SAW untuk menggantikan tempat tidurnya, di saat kemudian Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk segera hijrah ke Madinah tanpa banyak bicara, dan Ali pun radhiyallahu anhu langsung menempati tempatnya. Dan kita sudah tahu bagaimana kisah ini sebagaimana saya sudah sampaikan pada pertemuan terakhir itu. Kemudian jamaah sekalian, setelah selesai kejadian itu, Ali ditanya oleh kufar Quraisy kemana Rasulullah SAW pergi. Dengan kepolosannya Ali juga menjawab, saya tidak tahu, saya hanya diminta untuk duduk tidur di tempat tidurnya, dan kemana dia pergi kami tidak tahu. Walaupun sebenarnya ini adalah bahasa-bahasa, karena memang kata Nabi SAW, al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Ya, orang boleh berdusta. Dalam Islam itu salah satunya berdusta dalam peperangan. Dan Ali juga mengatakan hal yang sama, saya tidak tahu di mana Rasul pergi. Walaupun sebenarnya dia faham betul Nabi hijrah ke Madinah menyusul sahabat-sahabat yang telah mendahului beliau berangkat berkelompok dan berkelompok-kelompok seperti itu. Saudara sekalian, kita lihat kemudian Ali radhiyallahu anhu menyusul, dan nyusulnya pun juga dia berjalan sendirian di daerah tanah yang sangat tandus. Saudara bisa bayangkan bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah sendirian dengan tekad yang kuat, yang kemudian dia berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan dengan izin Allah SWT juga berjumpa dengan Nabi walaupun kaki beliau penuh dengan luka, yang kemudian luka itu diusap oleh Rasulullah dan secepat mungkin pula maka sembuh seketika. Saudara sekalian, pernah sekali waktu dakhala Ali ala Fatimah thumma kharaja min indiha fattaja' fil masjid. Sekali waktu Ali pernah masuk ke rumahnya menemui Fatimah, istri beliau. Rupanya berharap mendapatkan sesuatu. Dia tidak mendapatkan sesuatu, kemudian dia keluar dan fattaja' al masjid, dia rebahan di masjid. Thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Fatimah. Setelah itu Rasul sebagai mertuanya datang masuk ke rumahnya Fatimah untuk melihat bagaimana kondisi real keluarga ini, dan setelah bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanku? Itu Ali bin Abi Thalib. Faqalat, "Huwa dzaka muttaji'un fil masjid." Tuh lagi rebahan di masjid. Ya, jadi perutnya ini Pak disendarkan ke masjid karena lapar.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد سقط رداؤه على ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب على ظهره ويقول اجلس أبا التراب فوالله ما سماه به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه. Inilah yang kemudian Ali secara khusus mendapatkan julukan Abu Turab, ayahnya Abu, karena pernah dengan debu, punggungnya penuh dengan debu, perutnya penuh dengan debu, sorbannya juga penuh dengan debu. Ya, sampai Nabi melihat, ya Abu Turab. Ya, karena memang begitu sederhananya Ali bin Abi Thalib, jemaah sekalian. Tetapi kata Ali mengatakan, ketika Nabi mengatakan kepadaku, duduk denganku ke sini wahai Abu Turab, demi Allah tidak ada nama yang paling aku cintai setelah itu kecuali nama yang disampaikan Rasulullah kepadaku, Abu Turab. Ya, ayahnya Abu, debu. Saudara sekalian, kalau kita lihat tentang andil Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, peran beliau dalam sekian banyak peperangan jihad yang telah dimunculkan dalam Islam ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahida Ali radhiyallahu anhu al-ghazawat ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua perang Ali ini ikut, jemaah sekalian, dan selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana lahu sya'nun 'azim wa adhara syaja'atan ajibatan. Ali ini dalam urusan perang dikenal ada perkara tertentu yang sangat dahsyat ketika perang, mampu membangkitkan semangat para sahabat yang lain. Keberaniannya luar biasa. Wa a'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa fi mawatin katsira. Berapa kali Nabi dalam berbagai macam momentum perang itu bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang paling jelas yang kita semua sudah pernah mendengar dan pernah kita kaji dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badar Kubra, dalam perang Badar. Kana amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayatan saudawan. Ketika perang itu Nabi yang memimpin langsung, tapi di hadapan Nabi itu ada dua bendera hitam. Ahaduhuma ma'a Ali, yang satu dipegang oleh Ali. Yuqalu lahu al-iqab. Iqab dinamakan bendera itu perang bendera iqab, artinya siap untuk mengeksekusi musuh. Wal ukhra ma'al ansar, yang satu dipegang oleh sahabat Ansar. Wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubaliza fi hadhihi al-ghazwa al-Walid ibn Utbah fabarazahu wa qatalahu wa kana min ashaddi a'da'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi memerintahkan kepada Ali, ya, untuk apa? Untuk yubaris fi hadhihi al-ghazwa, untuk kemudian dia tampil dalam perang ini untuk segera membunuh yang namanya Walid ibn Utbah. Dan tampillah Ali, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau sendiri, Ali sendiri yang kemudian membunuh orang ini. Dan dikenal Utbah ini, jemaah sekalian, dari salah seorang kufar Quraisy yang sangat dahsyat kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ali bin Abi Thalib, ya, nampak, dan itu penyemangat, megang bendera tapi juga bisa membunuh sekian banyak orang kufar Quraisy. Salah satunya adalah denumkat musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud juga demikian. Wa fi ghazwati Uhud qama Talha bin Utsman. Pada waktu itu ada orang kufar yang mengatakan, ya ma'syara ashab Muhammad, wahai seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Jadi seakan-akan nantang ini, Pak, si siapa ini, si Talha ini, namanya Talha bin Utsman. Innakum taz'umuna anna Allah yaj'alana bisuyufikum ila an-nar. Sungguh kalian menyangka bahwa Allah menjadikan kami dengan pedang-pedang kalian membuat kami ke neraka.
wa yaj'alukum bisuyufin ilal jannah, dan menjadikan buat kalian dengan pedang-pedang kami kalian bisa ke surga. Kata siapa? Kata Talha ini. Ini sedikit ngenyek Pak bahasanya ya. Jadi dia mengatakan ketika sudah berhadapan musuh itu, dia angkat pedangnya mengatakan, wahai sahabat-sahabat Muhammad, di depannya nih Pak, ya, engkau yakin betul sepertinya bahwa dengan pedang kami, bahwa Allah menjadikan kami dengan pedang-pedang kalian, ketika bisa menembus leher kami ke neraka, dan menjadikan kalian dengan pedang kami bisa menebas leher kalian ke surga. Fahal minkum ahadun yaj'aluhu Allahu bisayfil jannah aw yaj'aluhu bisayfihi ilan nar? Apakah ada di antara kalian, kata siapa? Kata Talha ini jamaah sekalian, apa ada di antara kalian yang dimana Allah akan menjadikan dengan pedangku ini ke surga, dan dengan menjadikan aku dengan pedangmu aku ke neraka? Jadi siap dia Pak. Itu salah satu semangatnya orang kafir dengan kekufurannya Pak ya. Jadi rupanya orang kafir biar tahu ke neraka juga punya semangat Pak. Ya. Ya. Lah kita ini sudah tahu surga tidak punya semangat, gimana ini ya? Ya. Orang kafir itu tahu mau ke neraka, semangat Pak mau ke neraka itu. Nantang-nantang lagi itu. Nah sementara kita sudah jelas ke surga, melempem. Ya. Nah sudah sekalian, Allahu Akbar. Coba lihat, faqama ilaihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Saat itu tampil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qala, walladhi nafsi biyadihi la ufariqaka hatta aj'aluka bisayfi ila an-nar, kata Ali, aw taj'alani ila al-jannah. Fadarabahu Ali faqata'a rijlahu fasaqata faktashafat awratahu. Rupanya ini jemaah sekalian, siapa? Si Talha ini Pak masih ada hubungan kerabat dengan Ali. Ada hubungan kerabat dengan Ali. Ketika dia mendengar omongan begitu, dan sudah ada perbedaan ideologi, dan sudah ketemu di medan pertempuran, medan perang, di dakwah juga sudah tidak connect, Ali tampil, faqala, demi Allah, kata Ali, yang jiwaku ada pada tangannya, saya, kata Ali, la ufariquka, saya tidak akan melepaskan engkau, saya tidak akan berpisah denganmu sampai ajalaka bisayfi, Allah mempercepat kau dengan pedangku ini ke neraka, kata Ali, atau Allah menjadikan aku dengan pedangmu ke surga. Tidak banyak ngomong Pak, maka dipukul oleh Ali radhiyallahu anhu. Dia mukul apanya jemaah sekalian? Mukul kakinya Pak, copot kaki itu jemaah sekalian. Begitu tajamnya pedangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah, begitu dia histeris teriak Pak, faktashafat auratuhu, kelihatan auratnya kelihatan gitu. Faqala unshidukallah warrahim ya ibn ammi, berkata si Talha ini, atas nama Allah dan atas nama kekerabatan, wahai putra pamanku. Fakabbara fatarakahu, dia ngomong begitu ditinggal sama Ali Pak. Tidak langsung dia apa? Dieksekusi, dipenggal lehernya. Ditinggal sama Ali. Fakabbara, Rasul langsung takbir Pak. Ini Rasulullah sendiri yang takbir, Allahu Akbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Ali ashabuhu, berkata sahabat-sahabat yang lain kepada Ali bin Abi Thalib, ma mana'aka an tajhiza alaihi, apa yang membuatmu dapat terhalang untuk menyelesaikan dia, untuk kau bunuh dia langsung gitu. Qala ibnu ammi nashadani hina iktashafat auratuhu fastahyaitu minhu. Terus terang saja dia merengek, kata dia, ketika sudah terbuka auratnya seperti itu, aku enggak tega lagi, kata dia, dan aku merasa malu untuk kemudian memukul orang dalam kondisi yang terbuka auratnya seperti itu. Radhiyallahu anhu. Inilah jemaah sekalian ketegaran Ali, keberanian Ali. Dan memang Ali jemaah sekalian ketika perang itu dikenal Pak lihai, lincah, piawai. Ya, memang masing-masing sahabat itu jemaah sekalian punya keunikan dalam perang. Kalau Umar itu jemaah sekalian, kalau Umar tampil itu membuat musuh takut duluan jemaah sekalian.
Kalau Khalid bin Walid itu mampu menyemangati para sahabat yang lain. Ya, sampai hampir-hampir sahabat itu dengan Khalid tawakalnya kepada Khalid gitu, bukan kepada Allah. Ini juga fenomena yang terjadi di kalangan para sahabat. Nanti kita akan bahas Pak, siapa Khalid bin Walid ketika kita sudah sampai pada sejarah perjuangan beliau. Nah, saudara sekalian, termasuk juga wa fi ghazwati Khaybar a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-liwa Umar bin Khattab wa nahadha man nahad ma'ahu minan nas falaqu ahl Khaybar faktashafa Umar wa ashabuhu faraja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujannibuhu ashabuhu wa yujannibuhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perang Khaybar ini Pak perang dengan Yahudi. Ini perang yang memang luar biasa, spektakuler, dikepung oleh Rasulullah berhari-hari dan Yahudi bertahan sampai ujung-ujungnya mereka takluk. Salah satunya Nabi sempat membunuh mereka, sebagaimana saya menyampaikan dalam sejarah Nabi beberapa tahun yang lalu. Di momen ini pula memang luar biasa pengkhianatannya Yahudi kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi pada waktu itu. Nah, saat itu jamaah sekalian, Rasulullah memberikan untuk sementara menitipkan liwaknya itu, benderanya itu kepada Umar bin Khattab, ya. Kemudian Umar megang, dan Umar sudah menyangka bahwa liwak ini akan dia pegang seterusnya. Pada Umar, Nabi cuma menitipkan saja, karena besok pengumuman itu baru diserahkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Dan dikenal jamaah sekalian, liwak ini, bendera ini sebagai penghormatan. Orang kalau sudah diberi oleh Rasulullah bendera, ini sebagai penyemangat Pak. Dan ini karunia luar biasa. Biasanya resiko pertama kali orang yang terbunuh itu orang yang memegang bendera. Berarti peluang ke surganya cepat. Tiba-tiba para sahabat mencoba mendekat. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini, la'utiyanna liwa ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Akan kuberikan bendera ini, kata siapa? Kata Rasulullah, besok kepada seseorang yang ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun juga cinta kepadanya serta Rasulnya. Falamma kana min al-ghadi tatawala laha Abu Bakar wa Umar fada'a Aliyan wa huwa armad fatafala fi ainihi wa atahu al-liwa. Ini singkatnya begitu. Tapi kalau Bapak lihat di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis yang lain, itu cukup jelas. Pada waktu itu para sahabat mendekati Nabi Pak, menunjukkan dirinya. Sampai kata Umar, saya pada hari itu tidak ada keinginan yang kuat daripada yang terjadi pada saat itu. Pingin Nabi memberikan bendera ini kepadaku. Kata Abu Bakar, aku juga demikian. Padahal Pak, Umar ini mertuanya Nabi, Abu Bakar juga mertuanya Nabi. Mereka dua-duanya berharap untuk bisa mendapatkan penghormatan memegang bendera ini. Dan sahabat-sahabat yang juga begitu. Kenapa? Cepat ke surga Pak masalahnya ini. Kalau berhasil ke surga. Dan dia kemudian mengarahkan pasukan-pasukan perang. Tiba-tiba Nabi mengatakan, Aina Ali? Aina Ali? Kata siapa? Kata Nabi. Mana Ali? Ketika sudah nanya Ali Pak, sahabat semua menciut. Ya, berarti ini akan diberikan kepada siapa? Kepada Ali. Dan ini sekaligus hadis menegaskan kepada kita semua bahwa Ali itu sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah pun juga sangat cinta kepada Ali. Begitu pula Rasulullah. Ini hadis sahih jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, sakno. Bahasa kita sakno Pak ya. Kasihan ya Rasulullah. Sahabat ini sebenarnya berharap Pak, supaya tidak diberikan kepada Ali. Kenapa kata Nabi? Asabat fi ainai. Kedua matanya lagi bengkak, lagi sakit mata Pak. Allahu Akbar. Maka dipanggillah oleh Rasulullah. A'tini, kemudian arsil ilayya, kemudian panggil dia, temui aku, suruh menemui aku gitu. Kemudian datang Ali Pak, tidak bisa berjalan karena sudah bengkak sampai tidak bisa melihat jemaah sekalian. Subhanallah, maka dipegang sama Nabi. Mohon maaf Pak, ini jangan ditiru ya. Ya. Oleh Rasulullah kemudian disembur Pak. Ya, diludahi sama Nabi. Fabasakan Nabi fi aini. Ya, ludahnya Nabi Pak, ya. Bukan ludahnya kita.
Ya, kalau ludahnya kita ini Pak penuh bakteri, ya, apalagi gigi kita ini banyak bolongnya Pak ya. Jangan percaya kepada orang yang nyembur-nyembur seperti itu. Ini merupakan mukjizat yang ditunjukkan Rasulullah kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Disembur oleh Rasulullah, subhanallah, fabari'a fi hini. Sembuh pada hari itu juga Pak. Seakan-akan kata para sahabat, Ali itu tidak pernah sakit mata sedikit pun. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh begitu juga, langsung jemaah sekalian. Saat itu juga. Nah, kita jangan coba-coba ya. Karena akhir-akhir ini juga banyak Pak orang nyembur-menyembur gitu ya. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu Pak Ali langsung bangkit. Uqatilun nas ya Rasulullah. Saya akan memerangi mereka semuanya ya Rasulullah. Kata Nabi, ala rislik, pelan-pelan kata Nabi. Pelan-pelan. Ya, kata Rasulullah, nanti ya Ali begitu kau tampil, ya, panggil mereka. Allahu Akbar. Ini Pak indahnya agama kita ya. Panggil mereka semua, orang-orang Khaybar ini. Persaksikan pada mereka antashhadu ayyashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Tawarkan lagi pada mereka, barangkali mereka mau bersyahadat. Ini dalam kondisi perang mencekam jemaah sekalian, masih dakwah dijalankan. Dan ini perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali sudah semangat Pak, langsung pengen gempur gitu. Kata Nabi, ala rislik, pelan-pelan kata Nabi. Sebelum kau ingin menggempur, tawari dulu, barangkali mereka mau bersyahadat. Kalau bersyahadat, sahabat kita semua kata Nabi. Jadi memang agama kita ini Pak, semangatnya pertama bukan semangat ingin membunuh jemaah sekalian. Semangat ingin menyelamatkan. Supaya mereka itu kembali kepada tauhid yang benar, kepada akidah yang benar, kepada agama yang lurus ini. Mereka nolak, terpaksa perang jemaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Kata Nabi, ada sebuah hadis yang sangat indah diakhiri pada kisah itu. Ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin ni'am. Wa fi riwayah khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Ya Ali, wahai Ali, engkau bisa memberikan hidayahnya Allah kepada satu orang dari orang Yahudi ini, kemudian mereka bisa masuk Islam, daripada terbunuh seperti itu dan dia bisa masuk Islam, satu orang saja, rajulan wahida, itu pahalanya lebih berharga daripada onta merah. Wa fi riwayah lebih berharga daripada dunia dan isinya, ya mas kalian gitu. Tahu onta merah Pak? Onta merah ini onta yang paling mahal. Ya, paling mahal betulan jamaah sekalian. Itu kalau sampean, itu udah ada Pak. Kalau pas penyembelihan sekarang ini musim haji ya, penyembelihan itu udah ada jamaah sekalian yang kita mendapatkan onta merah. Karena memang itu onta yang cerdas Pak. Bersih, dia tahu diri, dia sangat loyal kepada majikannya, cerdas onta ini jamaah sekalian, tinggi, besar, sehat, harganya itu bisa puluhan ribu real kalau sekarang jamaah sekalian gitu. Betul itu. Itu jarang-jarang ada onta seperti itu. Itu kalau orang punya itu merupakan status seseorang Pak, akan kekayaannya gitu. Orang paling kayanya orang di mata masyarakat Madinah dan Mekah pada waktu itu jamaah sekalian. Nah, riwayat yang dikatakan lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi semangat kita ini Pak, bukan semangat untuk memerangi mereka. Semangat utamanya apa? Untuk apa? Untuk mendakwai mereka dulu sampai mereka semua bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana Nabi memberikan nasihat kepada Ali ketika ada semangat. Betapapun sudah tahu bagaimana kebenciannya kita semua kepada orang-orang Yahudi. Kalau melihat sejarah seperti ini, dan Rasul pun juga berkali-kali dikhianati oleh orang Yahudi, masih mengatakan kepada Ali, ya Ali, ada ristik, pelan-pelan. Dakwai dulu mereka untuk bersyahadat gitu. Mengakui aku sebagai rasulnya. Kalau menolak silakan perang kata Nabi. Kenapa? Satu orang kau bisa ajak dia ke jalan Islam itu lebih berharga daripada dunia dan isinya, pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Inilah jamaah sekalian yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Wa subhanallah, atas izin Allah perang yang dikomandani oleh Ali bin Abi Thalib Khaybar ini Pak. Berapa hari? 11 hari ya. Saya kok jadi lupa ini Pak, 11 hari ya, mengepung
benteng Khaybar itu 11 hari jamaah sekalian. Ujung-ujungnya mereka hanya apa? Angkat tangan, takluk. Ya, konsekuensinya apa? Kalau memang penjahat perang dieksekusi, dibunuh, itu katanya puluhan orang, Pak. Ratusan orang Yahudi yang dieksekusi pada waktu itu. Ya, wanitanya semua dijadikan budak, yang masuk Islam merdeka dengan sendirinya, anak-anaknya, orang tua semua dijaga oleh Rasulullah yang menjadi ahli zimmah. Tapi yang kemudian yang dedengkot-dedengkotnya, penjahat-penjahat perangnya, tidak ada jalan lain, harus harus dieksekusi, ya, dikisah seperti itu. Nah, saudara sekalian, kita berharap dengan kisah-kisah seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya bisa berqudwah dengan apa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita punya semangat sebagaimana semangatnya beliau. Paling tidak Pak ya. Nah, ini saya ingin mengakhiri, minimal kita ini akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Bulan Dzulhijjah ini insyaallah, mudah-mudahan, saya tidak tahu juga, kita lihat saja nanti bagaimana pengumuman dari pemerintah yang ada, terutama pemerintah Saudi. Kapan awal Dzulhijjah itu tolong dimanfaatkan, Pak, karena ini perlu persiapan tersendiri buat kita. Kata Rasulullah, tolong manfaatkan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada pekerjaan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, silakan kita sibukkan lagi dengan amal saleh di bulan Dzulhijjah seperti ini. Kemudian jangan lupa pula puasa Arafahnya. Ini bagian daripada kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa pula untuk apa? Untuk berkorban. Jangan hanya menikmati korban, Pak ya, tapi juga punya semangat untuk berkorban bagi yang apa? Yang mampu tentunya ya. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan, ya silakan kita yuk bernikmat-nikmat dengan korban ini jamaah sekalian. Nah, termasuk juga ada sunnah dari Rasulullah SAW untuk tidak memotong rambut dan kuku kita. Rambut dan kuku kita. Kalau mau dipotong, Pak, Ibu, besok Kamis kita potong, rapikan, karena itu akhir Dzulqa'dah ya. Sehingga awal Dzulqa'dah kita tidak potong lagi sampai 10 Dzulhijjah selesainya orang melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Semangatnya mungkin Rasulullah ingin menjadikan kita seakan-akan kita satu hati dengan jamaah haji kita yang ada di sana. Siapa tahu dengan kita komitmen dengan sunnah ini, insyaallah kita dipanggil oleh Allah tahun yang akan datang bisa berangkat semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin ya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.